Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen risiko yang beranggotakan Muhammad Syahrul Iqbal, Hasma Humairah, Dio Khairunisa, dan Salsabila Oktaviani akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Risiko Operasional dalam Keuangan Islam. Adapun materi atau bab yang akan kita bahas dalam video ini ada 4. Yang pertama, pengertian risiko operasional. Yang kedua, elemen utama dalam risiko operasional. Yang ketiga, identifikasi risiko operasional. Dan yang keempat, pengukuran risiko operasional. Risiko operasional adalah sebuah risiko di mana kerugian-kerugiannya berdasarkan dari akibat ketidakcukupan pada proses internal terkait dengan sistem dan manusia. Adapun risiko operasional itu berupa kegagalan pada kesalahan sumber daya manusia, sistem model analisis, dan teknologi. Elemen utama dalam risiko operasional. Penggerak utama dalam analisis risiko pasar adalah risiko harga komoditas, risiko harga ekuitas, risiko nilai tukar mata uang asing, dan faktor risiko pasar, risiko markup. Ada 3 pendekatan. Yang pertama ada analisis penilaian diri. Analisis penilaian diri ini didasarkan pada penilaian internal yang melibatkan kontribusi orang, yaitu karyawan sebuah lembaga atau perusahaan, untuk melaporkan segala kemungkinan risiko dan kerugian yang diakibatkan dalam operasi bisnis yang sebenarnya. Yang kedua, indikator risiko operasional kuantitatif. Pendekatan ini didorong oleh indikator risiko serta oleh kerugian yang dihasilkan sebenarnya. Yang ketiga, kerugian risiko operasional. Pendekatan ini didasarkan pada informasi historis dan dapat digunakan dalam pengukuran internal pendekatan. Lembaga keuangan harus menerapkan pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk mengimplementasikannya. Beberapa poin penting harus dipertimbangkan sesuai dengan lembaga keuangan ada 5. Yang pertama, ketersediaan dan integritas data. Yang kedua, komitmen untuk menerapkan kerangka kerja. Yang ketiga, ukuran institusi. Yang keempat, tingkat kerumitan. Dan yang kelima, tingkat kecanggihan. Ada 5 tahap. 1. Mengidentifikasi faktor dan pemetaan risiko operasional. 2. Mengidentifikasi penyebab, peristiwa, dan konsekuensi apa yang akan terjadi. 3. Mencari tahu jenis penyebab risiko operasional. 4. Mencari tahu risiko yang berasal dari karyawan di lembaga keuangan itu sendiri. 5. Risiko sistem atau teknologi. 1. Identifikasi faktor dan pemetaan risiko operasional. Ada faktor eksternal berupa perubahan dalam industri atau kemajuan teknologi. Adapun faktor internal yaitu struktur rekening lembaga, kontrak yang sesuai, sifat kegiatan lembaga, kualitas sumber daya manusia lembaga, dan perubahan organisasi dan pergantian karyawan. Faktor eksternal dan faktor internal tersebut menjadi standar praktik bagi pengelola lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang timbul dari kegiatan operasional. Institusi harus memelihara prosedur poli tertulis yang mengidentifikasi toleransi risiko yang disetujui oleh direktur dan harus secara jelas menetapkan garis wewenang dan tanggung jawab mengelola risiko. 2. Identifikasi penyebab, peristiwa, dan konsekuensi. Ada beberapa contoh seperti penyebabnya yaitu penipuan, peristiwa yang terjadi, penipuan internal atau yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Konsekuensi yang bisa diterapkan yaitu dengan menetapkan peraturan. Organisasi atau perusahaan, peristiwa yang terjadi yaitu adanya praktik ketenagakerjaan dan keselamatan tempat kerja. Konsekuensi yaitu diterapkannya kepatuhan atau kewajiban hukum. Ada penyebab berdasarkan kesalahan informasi karena teknologi. Peristiwa yang terjadi bisa menyebabkan gangguan bisnis dan kesalahan sistem. Akibatnya, kehilangan atau kerusakan dokumen-dokumen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Penyebab ketidakpastian eksternal. Peristiwa yang terjadi yaitu menjaga janji untuk membeli. Konsekuensinya yaitu kehilangan kesempatan atau pasar. 3. Penyebab risiko operasional. Ada 5 penyebab risiko operasional yaitu manusia, kegagalan dalam transaksi keuangan, sistem dan teknologi, kegagalan proses dan pengiriman, dan yang terakhir yaitu peristiwa internal dan eksternal. Penyebab risiko yang biasa terjadi akibat manusia yaitu kesalahan pelaporan pembayaran,
dan pengiriman yang disengaja dari rekan atau mitra bisnis, pencurian dan penyeludupan karyawan, perdagangan orang dalam dan orang luar, perampokan, pemalsuan, kegagalan untuk menetapi janji, kegagalan dalam transaksi keuangan yaitu kegagalan dalam entry data, kesalahan kontrak, pelanggaran privasi, penyalahgunaan rahasia pelanggan, pencucian uang, penjualan produk yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penyebab yang biasa disebabkan oleh sistem dan teknologi yaitu kesalahan pemrograman, kerusakan TI yang disebabkan oleh aplikasi baru, hilangnya data informasi, pemadaman listrik. Adapun jenis penyebab yang biasa disebabkan dari kegagalan proses dan pengiriman yaitu dokumen hukum yang tidak lengkap, akses yang tidak disetujui ke akun klien. Adapun peristiwa internal dan eksternal yang biasa terjadi yaitu masalah telekomunikasi, perang yang memberikan efek global, kebakaran, dan virus. 4. Risiko karyawan di lembaga keuangan. Risiko karyawan di lembaga keuangan yaitu risiko yang disengaja atau tidak disengaja yang disebabkan oleh kesalahan karyawan yang biasa terjadi seperti perselisihan antar tenaga kerja, merupakan masalah internal lembaga. Lembaga harus memelihara dan mengkontrol untuk mengelola risiko operasional yang berasal dari karyawan. Selain itu, harus memastikan agar semua karyawan bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan manajemen risiko operasional mereka. Cara mengatasi risiko operasional yang bersumber dari karyawan yaitu seleksi karyawan yang menghormati dan mengikuti prinsip syariah, pemisahan tugas karyawan, pengawasan internal terhadap kinerja karyawan, pemantauan perilaku karyawan, kebijakan mapan yang sesuai dengan prinsip syariah dan diketahui oleh seluruh warga atau karyawan, proses pelatihan untuk mengarahkan karyawan dalam proses manajemen, kebijakan dan prosedur pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan baik. 5. Resiko sistem atau teknologi. Sistem dan kontrol untuk mengelola risiko keamanan informasi mereka melalui staf dan pengguna yang terlatih, integritas sehubungan dan kelengkapan informasi yang akurat, pengaturan sistem, cadangan, memastikan isolasi jaringan, menggunakan firewall, memastikan kerahasiaan informasi, mendefinisikan non-penolakan dan akuntabilitas, memperbarui perlindungan virus atau worm, menggunakan enkripsi data, menerapkan penilaian kemampuan berkelanjutan, menggunakan sistem deteksi instruksi dan sistem eksternal. Selanjutnya adalah pengukuran risiko operasional. Teknik untuk mengukur risiko operasional ada dua, yaitu satu frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, yang kedua tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Dengan menggunakan dua dimensi tersebut, kita bisa membuat matriks frekuensi atau tingkat keseriusan untuk risiko-risiko yang ada, termasuk risiko operasional. Selanjutnya, metrik likelihood, frekuensi, dan signifikansi severity dikelompokkan ke dalam 4 kuadran. Yang pertama, signifikansi severity rendah dan likelihood frekuensi rendah atau low control. Yang kedua, signifikansi severity tinggi dan likelihood frekuensi rendah atau detect and monitor. Yang ketiga, signifikansi severity rendah dan likelihood frekuensi tinggi atau monitor. Dan yang keempat, signifikansi severity tinggi dan likelihood frekuensi tinggi, prevent at source. Identifikasi dan pengukuran risiko operasional melalui Key Risk Indicator atau KRI menjadi alat penting dalam kerangka sistem manajemen risiko operasional. Key Risk Indicator adalah fungsi matematika yang menggambarkan perbedaan operasi tertentu dalam lini bisnis tertentu. Adapun beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan Key Risk Indicator atau KRI. Yang pertama, 1. Parameter KRI terkait dengan informasi yang sering diperbarui. 2. Informasi mungkin masuk akal dalam hal kerahasiaan. Yang ketiga, menjaga identifikasi dan desain fungsi KRI sederhana dan transparan. Yang keempat, tidak efisien untuk mengadakan KRI. 5. Korelasi antar indikator harus
diidentifikasi dan dianalisis. Yang keenam, indeks lengkap yang menjelaskan semua parameter yang digunakan dalam fungsi KRI atau Key Risk Indicator. Lalu ada cara mengakses informasi yang digunakan untuk Key Risk Indicator. Yang pertama, ongoing access atau akses berkelanjutan. Informasi yang mengacu pada risiko operasional mungkin perlu dipantau terus-menerus secara real-time atau mendekati real-time. Yang kedua ada akses berkala. Risiko operasional yang sering mengakibatkan kerugian yang signifikan harus dipantau secara berkala menggunakan Key Risk Indicator. Yang ketiga, akses sesuai permintaan. Setiap kejadian risiko operasional utama harus dilacak dan dicatat dalam hal waktu kemunculan dan nilainya. Selain itu, lembaga keuangan harus dapat mengakses dan mencatat pengukuran risiko operasional tertentu saat diminta. Baiklah, pada slide kali ini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus kami, yakni risiko operasional Pegadaian Syariah KC Bengkulu di era pandemi COVID-19. Secara umum, Pegadaian Syariah mengalami kasus yang sama. Di antaranya, yang pertama adalah penyampaian produk yang tidak menyeluruh. Yang kedua, ada pembatasan layanan jam kantor. Yang ketiga, adanya beban operasional yang meningkat, yakni kantor harus menyediakan hand sanitizer, masker, dan juga disinfektan guna menjaga kesehatan kantor dan juga karyawan. Kemudian melakukan rapid test selama 2 minggu sekali kepada seluruh karyawan. Dan yang terakhir, penurunan laba pada Pegadaian Syariah. Ada 2 faktor yang menyebabkan risiko operasional ini terjadi, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah human error terjadi karena kesalahan penaksiran harga oleh karyawan dan juga karyawan yang mudah terpapar COVID-19 karena bersentuhan langsung dengan nasabah. Selanjutnya ada faktor eksternal. Adanya wan prestasi dari nasabah dikarenakan beberapa nasabah memiliki latar belakang usaha mikro dan tidak mendapatkan pemasukan karena COVID-19 ini. Faktor eksternal juga secara umum dapat diklasifikasikan dari beberapa hal. Yang pertama ada sektor ekonomi global, dan yang kedua ada peristiwa yang terduga atau COVID ini ya salah satunya. Dan yang ketiga ada peraturan pemerintah yang memberlakukan PPKM pada saat itu. Kemudian bagaimana Pegadaian Syariah ini mencari solusi untuk penanganan risiko operasional yang terjadi. Yang pertama ada faktor internal. Pegadaian Syariah melakukan controlling bagi segenap karyawan Pegadaian Syariah, terutama dari kesehatan fisik dan psikis dari karyawan yang berdampak pada kinerja optimal. Kemudian melakukan evaluasi biaya operasional yang seharusnya digunakan untuk event-event dialihkan ke biaya-biaya penanggulangan COVID-19 seperti mengadakan masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan. Ada pula pengukur suhu dan juga rapid test terhadap seluruh karyawan setiap 2 minggu sekali. Dari faktor eksternal, yakni melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabah dan juga karyawan, serta melakukan edukasi tentang COVID-19 ini kepada para nasabah Pegadaian Syariah KC Bengkulu. Kemudian membuat kebijakan dengan memberikan restrukturisasi pinjaman pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu memberikan jangka waktu dalam pembayaran angsuran, melakukan controlling dengan cara pengecekan ulang usaha, menelpon nasabah kapan bisa membayar angsurannya. Dan untuk penyampaian informasi tentang produk yang tidak menyeluruh kepada Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah terus mengedepankan digitalisasi agar terus terhubung kepada nasabah dengan baik. Baiklah, itu tadi kasus resiko operasional yang terjadi pada Pegadaian Syariah KC Bengkulu.
Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.